mempunyai ego yang sangat tinggi karena tidak tahu bahwasanya ini adalah bagian rencana dari Bilo ya Mbak ya. Seperti itu. Saya pun sempat gelisah, semua tim gelisah. Kok bisa terjadi seperti ini gitu. Sampai saat ini Pangeran Syarif belum mengetahui. Jika kalian mengatakan, maka kalianlah yang pertama memberitahukan kepadanya. Ini berarti kan lebih baik dikatakan, Bu. Dalam keadaan seperti ini, saya pikir ini bukan waktu yang tepat. Oh jangan Pak, mungkin nanti aja ketika Mas Kanang dan Topo udah pulih semua. Saya pun butuh rangkaian kata untuk menunjukkan rasa bersalahku terhadapnya. Saya pun butuh waktu yang tepat sehingga tidak menyinggung perasaannya. Saya tegaskan sekali lagi, dan ini sering terjadi di kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari kita. Ketahuilah, kasih sayang adalah hal yang baik yang terkadang menjerumuskan kita. Karena kasih sayang yang membuta membuat kita terlampau lembut sampai kita lupa bahwasanya kita butuh tegas. Itu menjadi pelajaran untuk kita semua. Adakah hal lain yang ingin Kisanak tanyakan terhadapku? Ada nggak Dik, kalau dari kamu Dik? Kalau dari saya sih ya itu cukup. Kalau dari saya, mau dari kamu ada? Ada Dik? Sementara itu Kisanak, kita belum bisa melanjutkan peperangan. Dan bukankah Kisanak sudah mengetahui bahwasanya Raja Batara Karang sekarang mulai ikut campur lagi dengan urusan kita? Nah, itu Bilo. Jadi gini Bilo, waktu kejadian itu kita itu dalam kondisi panik yang pertama karena melihat kondisi Mas Ganang seperti itu. Ketika kita itu tidak memberikan air atau makanan, ya saya takutnya Mas Ganang itu tambah lemas atau bahkan melihat kondisi seperti itu ya antara selamat atau tidak seperti itu. Maka dari itu Mbak Dang ini inisiatif langsung pergi mencari air dan kebetulan ada kelapa dan dibawa. Kita nggak memikirkan hal-hal yang dulu karena kondisi panik, dan ketika sudah diminum ternyata Raja Batara Karang itu datang dengan berkata seperti itu. Kita spontan kaget. Saya tidak ingin berkomentar panjang. Saya hanya ingin mengatakan, menurut saya tegaskan lagi, menurut saya Kisanak ini sudah benar. Ini membuat perjanjian, jadi saya tidak ingin berkata panjang. Karena ini hanya menurut saya. Barangkali menurut makhluk lain kalian salah. Akan tapi menurut saya Kisanak sudah bijak. Tidak perlu memikirkan itu. Yang terpenting bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah dengan tuntas. Bukan begitu Kisanak? Iya. Sekarang jika kalian memiliki harta sebanyak apapun, waktu itu tidak bisa dibeli Kisanak. Tapi waktu bisa diperbaiki di masa depan. Justru ini adalah kesempatan emas bagi kita. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan Batara Karang tanpa meninggalkan sisa. Dulu kita hanya bisa menyelesaikan masalah itu hanya dengan sebatas janji. Ya, Saya harap setelah ini kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan tuntas. Jika masalah ini tidak kita jumpai, mungkin saja di lain waktu kita akan bertemu dengannya lagi. Ini hanya seperti bom waktu saja yang suatu saat bisa meledak. Iya, paham benar. Saya ingin
mencurahkan perasaan saya terhadap Kisanak semua. Ya, moga-moga. Di waktu yang senggang ini, di waktu beristirahat seperti ini, saya ingin menyampaikan kepada Kisanak, saya sangat menyayangi putriku dari wanita, dan saya sangat bangga. Lalu Hanya itu saja. Selama ini saya tidak menceritakan terhadap siapapun. Saya memendam rasa sayang ini terlalu besar. Sampai akhirnya saya takut di sana. Saya takut. Saya mengalami hal yang sama, yang serupa dengan rasa yang dialami oleh Pangeran Sari. Saya harap suatu saat nanti jika saya demikian, saya sangat berharap kepada Kisanak untuk mengingatkan saya. Siap. Dik, ingat juga Dik. Kita lupa Dik. enggak, ini curhatnya cuma Ya ini si Bilo tuh curhat bahwasanya itu sayang banget sama ini saya paham. cuman takut mengalami kayak Pangeran Sari. Makanya ketika si Bilo ngomong ke kita itu Ingatkan kan sebelumnya. iya Mbok, masih dia lupa. Ya Mbok, Karena memang rasa sayang tanpa didasari ikhlas itu akan sangat menyakitkan di sana. Iya benar gitu. Kita menyayangi seseorang tanpa didasari ikhlas bahwasanya orang itu adalah milik Tuhan, maka suatu saat kita akan kecewa. Saya takut demikian. Cukup di sana. ya kalau dari saya sih cukup Bilo. Yang pertama itu informasi setelah perang, dan kedua langkah-langkah apa yang kita harus jalankan, dan ditambah lagi itu kita dirundung kebingungan masalah Batara Karang. Ya sudah sedikit dikasih wawasan dari Bilo, dan kedepannya mungkin nanti setelah Mas Ganang pulih dan Mas Propo, nanti kita rundingkan kembali seperti itu Bilo. Dari hari ini saya tegaskan lagi di sana. Ya. Berhati-hatilah dengan kasih sayang. Karena kasih sayang terkadang bisa membuat kita kuat, dan tidak jarang juga membuat kita lemah. Pesanku itu di sana. Saya pamit di sana. Terima kasih Bilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ya baik teman-teman, itu tadi informasi dari Bilo seperti itu. Kesimpulannya untuk melawan langkah ke depan lah, langkah ke depan itu kita belum bisa bergerak, menunggu kesembuhan Mas Ganang dan Mas Propo itu seperti itu. Yang Pati juga, yang Sari juga, dan teman-teman juga sudah mendengarkan sendiri bahwasanya ini itu adalah rencana Bilo, dan dengan alasan-alasan Bilo seperti itu sudah dijelaskan seperti itu. Ingat bocor gitu. Tapi ingat jangan bisikin ke yang sakit, karena Bilo itu harus merangkai kata-kata, takutnya tersinggung seperti itu. Dan mungkin teman-teman juga sama, ketika ketemu Bilo merasa cerdas. Saya pun sama seperti itu, tapi setelah Bilo pergi ya balik lagi seperti ini. Ya inilah saya. Seperti itu ya. Lah masalah Batara Karang gimana? Nah, masalah Batara Karang itu dari Bilo pun tidak menyalahkan lah seperti itu, karena menyelesaikan masalah itu tidak bisa langsung semuanya satu persatu. Jadi
yang paling penting itu kan masalah yang pertama Mas Ganang ketemu dan selamat itu yang pertama, karena itu tujuan kita semua, Wan. Ya. Tujuan kita semua. Dan nanti bahkan kita bersyukur ketika itu adalah entah itu sekarang, entah itu besok, entah itu besok maksudnya apa, Mbah? Iya. Wah, Iyalah, yang akan datang, Yang akan datang. itu hanya menunggu waktu saja. kayak bom waktu. Karena apa? Batara Karang itu sedang menunggu-nunggu. Karena dulu kita itu menyelesaikan masalah hanya janji. dengan janji. Ibaratkan akar itu apa pohon itu kita menyelesaikan daun-daunnya doang, tidak dari akarnya. Harapan kita dan dari Bido itu ketika nanti berurusan dengan Batara Karang, kita cabut dari akarnya seperti itu. Dan bagaimana rencananya kita menunggu kesembuhan Mas Ganang dan Mas Probo. Ya paling nanti kita cari info lain lagi ya. Mau kata Katanya gini, Man, kita tidak boleh menyalahkan waktu, akan tetapi waktu kita perbaiki di masa yang akan datang. Kita tadi mengatakan iya.